Apa sih kemungkinan terburuk kalau nolak ajakan nikah dari pacar, diputusin, atau dihabisin? Mau tahu ceritanya? Yuk aku ceritain. Ini cerita sedih guys, karena ada nyawa perempuan 18 tahun asal Margasari, Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap, melayang dieksekusi oleh pacarnya yang sudah punya istri dan anak. Kejadiannya di bulan November 2025. Korban bernama Putri Wijayanti. Di usia yang menginjak dewasa ini, dia lagi seneng-senengnya live TikTok. Putri punya akun TikTok dengan jumlah followers 33,9 ribu. Di akun ini, Putri sering membagikan aktivitasnya sehari-hari, terutama menyanyikan lagu-lagu yang sedang tren di TikTok. Kita tahu, nge-live TikTok memang bisa juga menghasilkan. Jadi, selain menyalurkan hobi tampil, bisa juga dapat cuan dari gift yang dikirim sama penonton. Nah, salah satu yang suka nonton dan gift live-nya Putri adalah Sunanto. Pria 41 tahun, seorang kontraktor bangunan di Jakarta yang sudah punya istri dan anak. Asalnya dari Gandrung Mau, Cilacap, Jawa Tengah. Dari perhatian nge-gift ini dan usaha Sunanto untuk mendeketin Putri, akhirnya terjalin komunikasi intens antara Sunanto dan Putri. Mereka sering saling kirim pesan dari TikTok, lalu lanjut ke WhatsApp. Ternyata Putri merespon Sunanto yang lebih pas kala itu jadi bapaknya. Perbedaan umur mereka cukup jauh, yaitu 23 tahun. Mereka mulai menjalin hubungan gelap di Juni 2025. Perhatian Sunanto bikin Putri senang, karena Sunanto tahu cara menggait hatinya yang tersayang, dengan selalu memberi Putri uang. Bahkan Sunanto juga suka bertemu dengan Putri 2 minggu sekali dan kerap dilakukan di sebuah hotel yang sama. Dan setiap minggu Sunanto juga suka transfer uang ke Putri. Begitulah klaim Sunanto. Transferan itu kemudian menjadi hubungan yang lebih dari pertemuan, tapi seringkali jadi pertemuan keringat bersama yang selalu mereka lakukan. Sunanto lupa dia sudah beristri dan punya anak. Pada Jumat 28 November 2025, Sunanto lebih dulu check-in di hotel yang sama di Sidarja, Cilacap. Dia nggak pulang dulu tuh ke rumah, tapi janjian dulu dengan Putri di hotel yang seperti biasa mereka lakukan. Setelah itu, atas permintaan Putri, kamar Sunanto pindah ke nomor 127 karena Putri janji akan datang. Putri datang pada Minggu 30 November 2025 sekitar pukul 18.30. Mereka lalu seperti biasa melakukan kegiatan berkeringat bersama sebanyak 3 kali. Setelah itu Sunanto dan Putri sempat berbincang. Nah, di kesempatan itu Sunanto mengutarakan keinginannya untuk menikahi Putri. Tapi respon Putri bikin Sunanto marah. Putri gak mau dinikahi Sunanto. Putri bilang kalau selama ini hubungan mereka hanya sebatas uang, transactional love. Mendengar itu Sunanto jadi marah. Dia langsung ngamuk. Dia cekjam dan menekan kepala Putri ke lantai selama beberapa menit. Cukup membuat Putri lemas. Putri sebenarnya berusaha melawan, tapi tenaga Putri tak cukup untuk mengimbangi Sunanto. Dan akhirnya Putri semakin lemah dan berhenti bernafas. Dalam kondisi panik melihat Putri tak bernyawa, dia bingung dan takut. Sunanto berusaha mengakhiri hidup dengan meminum cairan pestisida nyamuk. Di minum pertama, cairan itu malah bikin Sunanto muntah dan lemas. Tapi Sunanto lalu terus minum lagi sisa cairan pestisida nyamuk itu hingga akhirnya dia pingsan. Setelah siuman, hari sudah Senin 1 Desember 2025. Sunanto kemudian memindahkan tubuh Putri yang sudah tak bernyawa ke kasur dan memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke pihak hotel. Dia temui resepsionis dan mengabarkan kalau ada tamu hotel tak bernyawa dan meminta resepsionis menghubungi polisi. Akhirnya unit Resmob Polresta Cilacap datang ke lokasi. Mereka melakukan olah TKP lalu mengevakuasi Sunanto ke rumah sakit sebelum dilakukan pemeriksaan lanjutan karena dia masih terkontaminasi oleh pestisida nyamuk. Jasad almarhumah Putri Wijayanti pun dievakuasi ke rumah sakit. Setelah dinyatakan stabil oleh tim medis, Sunanto kemudian diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka.
Dia mengakui seluruh rangkaian tindakan kejahatan yang dilakukan yang mengakibatkan tewasnya Putri Wijayanti. Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti seperti botol baygon, pakaian korban, spray bercak muntahan, 2 ponsel dan identitas Sunanto. Saya belum menemukan dari mana Sunanto ini membawa botol baygon. Pemeriksaan awal memastikan motif kuat berupa rasa sakit hati dan kecemburuan dan emosi tidak terkendali. Atas perbuatan Sunanto, dia dijerat pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Benturan psikologis membuat Sunanto melakukan serangkaian tindakan kekerasan terhadap almarhumah Putri Wijayanti. Dia tidak sanggup menerima penolakan dan kenyataan bahwa almarhumah Putri hanya memanfaatkan dirinya demi uang. Sementara Sunanto sudah berharap lebih dan menginginkan ada jalinan serius di antara mereka untuk menuju pernikahan karena informasinya pernikahan Sunanto sedang renggang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Putri Wijayanti, semoga arwah almarhumah diterima Allah Subhanahu wa taala dan tenang di sana. Dari kasus ini kita bisa belajar nggak genit meski sedang bermasalah dengan pasangan, dan belajar nggak menanggapi siapapun yang sudah mempunyai pasangan karena bisa menimbulkan masalah yang lebih besar. Lebih dari itu, semoga ada hikmah positif yang bisa diambil oleh kita semua sesuai dengan penilaian kita dan selalu menjauhi sesuatu yang bisa jadi sumber masalah. Balik lagi ke video simak nanti, jangan lupa like, komen, dan subscribe.